Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrir, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan program Doktor Ilmu Hukum yang ke kelas 48. Izinkan kami berbagi pengetahuan berkaitan dengan judul subjek hukum sebagai pengelola wakaf terhadap harta benda wakaf, termasuk di dalamnya adalah bangunan milik negara yang di dalamnya atau di atas tanah wakaf. Perlu kami sampaikan bahwa ternyata di dalam pengelolaan wakaf yang dimiliki oleh masyarakat masih banyak yang memisahkan antara tanah wakaf dengan barang milik negara. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan wakaf di atas tanah negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa perwakapan tanah milik itu dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah, itu di dalam pasal 49 ayat 3. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. Ini kita masih berbicara dengan harta benda wakaf yang tidak bergerak. Pada zaman dulu atau zaman penjajahan Hindia Belanda, bahwa posisi wakaf itu dianggap sebagai hukum adat, masuk dalam kategori hukum adat. Sehingga praktis bahwa wakaf pada zaman Belanda itu hukum tidak tertulis atau unwritten. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, maka wakaf masuk dalam hukum formil. Nah, hukum tertulis. Ditambah lagi dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, oleh karena itu, ketika kita bercerita tentang wakaf, maka wakaf dalam pengertian bahasa itu adalah berhenti atau tetap atau abadi. Sehingga di dalam definisi wakaf adalah memisahkan hak milik yang dimiliki oleh wakif untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, di situ berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatim ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah atas harta benda dari usaha yang kamu miliki. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari uraian di atas atau dari dasar hukum, tentu juga kita bisa melihat bahwa definisi wakaf yang kita anut di Indonesia adalah yang menurut mazhab atau Imam Syafi'i. Dijelaskan bahwa yang namanya wakaf itu adalah memisahkan hak dari si wakif kepada harta benda wakaf. Jadi putus hubungan antara wakif dengan hartanya. Nah, sehingga harta benda wakaf itu diserahkan kepada nadir atau pihak yang mengelola, pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi, untuk menyelamatkan dari harta benda wakaf. Harta benda wakaf dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah harta benda wakaf yang tidak bergerak. Harta benda wakaf yang tidak bergerak termasuk di dalamnya adalah tanah, kebun, kemudian hak atas wakaf tanah terhadap rumah susun, kemudian tanah pekarangan itu masuk dalam kategori harta benda wakaf tidak bergerak. Dan juga ada harta benda wakaf, tadi itu adalah harta benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah. Kemudian ada harta benda wakaf bergerak seperti uang yang disebut dengan wakaf tunai, kemudian atau cash wakaf atau nuqud. Nah, kemudian ada juga harta benda wakaf yang bergerak seperti saham, hak kekayaan intelektual, kemudian hak cipta, kemudian kendaraan, termasuk di dalamnya adalah pesawat terbang. Sekarang dalam perkembangannya, di dalam perwakafan modern, itu sudah dilihat dari aspek pengelolaan, juga diikuti dengan perkembangan zaman sesuai dengan eranya. Nah, tentu ada yang disebut dengan wakaf koin atau wakaf poin. Wakaf poin ini adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan kemaslahatan umat, itu berasal dari poin-poin dari Telkomsel yang sudah habis jatuh temponya sampai 31 Desember. Sehingga pihak owner atau pihak Telkomsel itu memberikan atau berwakaf poin Telkomsel kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini adalah suatu model wakaf modern. Kemudian ada juga wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf tunai. Sekarang mulai dikembangkan wakaf-wakaf tunai yang ada di Indonesia. Nah, untuk masuk kepada wilayah yang transformasi informasi dewasa ini, tentu wakaf juga disebut dengan wakaf saham atau masuk dalam bursa efek yang masuk kategori dalam obligasi syariah. Nah, tentu dalam perkembangannya kita tentu bisa mengembangkan kesejahteraan ekonomi umat melalui wakaf. Karena wakaf sekarang dengan adanya wakaf uang atau wakaf tunai, para nazir terhadap wakaf uang itu sudah mulai seperti jamur bermunculan untuk masing-masing mengambil peran di dalam pengelolaan secara profesional. Nah, oleh karena itu tentu dari perkembangan modern dewasa ini tentu juga dalam hal perwakafan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, baik dari sengketa perwakafan tanah milik
persengketaan wakaf terhadap nazir, termasuk di dalam pemanfaatan wakaf untuk kepentingan produktif. Sehingga ini adalah suatu yang menimbulkan permasalahan hukum atau sengketa. Dan ini banyak kita lihat untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu juga kami sampaikan yang berkaitan dengan nazir wakaf sebagai subjek hukum. Kita mengenal dalam ilmu hukum ada 3 subjek hukum. Atau dalam spesifikasinya kita bisa melihat bahwa nazir sebagai subjek hukum tentu memegang peranan di dalam pengelolaan dan penyelamatan harta benda wakaf. Di dalam ilmu hukum kita mengenal yang namanya subjek hukum privat. Nah, di dalam wakaf kita juga mengenal yang namanya nazir. Nazir adalah masuk dalam kategori subjek hukum. Karena dalam subjek hukum itu terbagi kepada 2. Yang pertama subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum. Nah, dalam perkembangannya, apalagi yang berkaitan dengan barang milik negara, tentu ada suatu upaya, suatu kemajuan dalam perkembangan hukum. Ini kita masuk untuk mengupas nantinya di dalam atau mengkaji di dalam disertasi kami. Karena banyak kami menemukan untuk menjadi suatu upaya dalam penyelamatan harta benda wakaf untuk pengelolaan dari nazir. Kita akan mencoba melihat dan mengkaji bahwa siapa sesungguhnya yang harus menjadi nazir hukum atau nazir wakaf ketika bercerita atau mengarah kepada barang milik negara. Nah, ternyata setelah kita mencoba mengkaji, selain dari subjek hukum yang orang dan badan hukum, nah dalam hukum publik ternyata juga kita melihat bahwa pemerintah atas nama negara atau negara diwakili oleh pemerintah bisa menjadi subjek hukum. Nah, tentu di dalam pengelolaan terhadap dan penyelamatan terhadap harta benda wakaf lebih khusus kepada tidak bergerak, khususnya barang milik negara yang di dalamnya ada tanah wakaf, untuk penyelamatan adalah pemerintah bisa menjadi nazir wakaf untuk subjek hukum publik. Nah, inilah adalah dalam rangka penyelamatan terhadap harta benda wakaf. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.